undang di sini kaitan dengan permasalahan yang kita bahas kemarin pada saat kalian mengisi kemarin angket ya, pemilihan jurusan ya kan. Nah ini kaitan dengan penelusuran program rencana karirnya ke depan ya. Nah kalian khususnya kelas 3 pada umumnya itu mengalami kebimbangan untuk meneruskan kemanakah saya nanti, gitu ya, rata-rata seperti itu. Yang harusnya ini limit waktunya kalian itu harus memulai merancang itu semua bukannya sekarang, bukan pada saat kelas 3, tapi pada saat kelas 10, dimana pada saat itu kalian sudah mempunyai angan-angan mimpi kalian tuh bakal apa saya nantinya, bakal seperti apa saya, bakal kemana saya, kuliah kemana saya, kerja apa saya nantinya, itu kan sudah ada dalam angan-angan kalian, cita-citanya. Nah dari cita-cita itu baru kalian punya keinginan, oh ya yang cocok dengan cita-cita saya ini harusnya dengan harus memilih mata pelajaran ini. Nah pada saat kelas 1 mungkin pada masih umum ya kemarin itu, masuk kelas 11 baru kita pemetaan mata pelajaran, pemetaan kelompok mapel yang disesuaikan dengan kemampuan kalian, cita-cita kalian, dan penelusuran cita-cita ataupun ke perguruan tinggi mana kalian. Nah seperti itu. Akhirnya terjadilah pengelompokan antara mapel, ada yang IPS, ada yang IPA, bukan jurusannya tapi kelompok mapel ini. Nah kalian mengambil itu karena disesuaikan dengan cita-cita kemarin itu. Nah siapa yang masih ada yang seperti itu pemahamannya, karena mikirnya yang di 5 itu ilmunya cuma segitu-gitu aja, guru nggak ada pengembangannya, anggap enteng yang di sini. Sementara kita sekolah mau dimanapun itu tergantung dari nilai kita, bukan dari tempatnya, bukan dari universitasnya. Ya, misalnya kalau kaliannya sekolah di sini atau kalian sekolahnya di SMA 3 sama aja, tergantung dari pola pikirnya kita, berapa gaya belajarnya kita. Kalau kaliannya cuma main-main di sekolah di sini juga, terus di sana juga main-main, ya sama, kemampuannya segitu-gitu aja. Tapi kalau di sininya kalian belajar, terus SMA yang lain juga belajar, sama. Begitu pun nanti pada saat kuliah. Contoh kasusnya Bu Guru lulusannya di mana? Ada yang tahu? Dalam pemikiran kalian itu Ibu Guru tuh lulusannya di mana? Mataram, Umram, terus yang lainnya? Ya? UGM versinya Bima. Ya. UGM Jogja. Oke, yang lain? Ada yang tahu? Kalau backgroundnya kuliah Ibu Guru tuh di mana? Nggak ada. TKIP. Terus di mana? TKIP. Nggak ada yang tahu ya? Benar, nggak ada yang tahu, ini benaran. Oh, Ibu Guru itu kuliahnya di SKKIP 5. Ya benar saya bilang. Yang iya nggak sih? Kenapa? Kenapa nggak nyadar? Pak Ibu Guru bisa kuliahnya di SKKIP gitu, ya kan? Nggak nyangka kalian, karena mungkin dilihatnya SKKIP 5 kan gitu-gitu aja, Bu Guru nggak ada formnya kan gitu. Itu yang dilihatnya, yang nggak ada istimewanya kayak gitu. Mungkin yang dilihat sekarang itu seperti itu, tapi pada masanya Bu Guru beda lagi ceritanya. Dan tergantung tadi keinginan dan kemauan kita untuk belajar. Mau gimana pun kita belajar, toh kita juga tetap bisa, kita bisa bersaing dengan yang di luar sana. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ada yang bisa segera masuk. Sehat di sini. Oke. Kita kan udah kelas 12. Terus kayak bentar lagi kan udah mau masuk ke jenjang kuliah. Alhamdulillah masih belum nentuin
untuk sebelumnya itu sudah ada nggak bayangan kalian untuk kalian mau lanjutkan di mana? Belum. Kalau Putri belum sama sekali ya. Kalau Nisa Iya, udah cuma masih ragu-ragu atau bimbang gitu ya, galau gitu ya. Nah, kalau memang masih belum sama sekali seperti Putri itu kayak gini nak, sebenarnya yang pertama itu kalian harus melihat dulu kemampuan kalian itu gimana. Nah, kita sesuaikan dengan cita-citanya kalian. Biar nanti kalian bisa tentukan fakultas manakah yang saya inginkan. Terus setelah itu baru di program studi. Baru tadi melihat kemampuannya kamu tuh di sesuai dengan cita-citanya. Nah, cita-citanya Putri itu apa? kalau di jurusan Putri pengennya di Betul. fakultasnya Belum tahu. peluangnya gimana tuh di Nah, gitu. Hukum perdata kah? Hukum pidana kah? Kayak gitu kan? Nah, terus keinginan orang tua nggak ada. Nggak ada. Pure hanya diberikan kewenangan untuk Putri sendiri yang memilih. Gitu. Cuman tidak bisa menentukan di mana tempat universitasnya, gitu ya. Gitu. Nah, tinggal bisa dilihatnya seperti ini. Kalau misalnya dulu ya, kalau dilihatnya satu, kita lihatnya ada universitasnya, dia udah akreditasi atau belum, dilihat dari posisi itu. Terus yang keduanya, dilihat ada tuh harus bisa dilihat kemampuan orang tuanya di mana, mampu enggak, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, jurusannya dilihat lagi. Yang penting, sangat penting itu adalah peluang kerja ke depannya. Jangan hanya kalian ikut-ikutan, maksudnya circle saya tuh namanya hukum dulu. Jadi saya juga mau ikutan. Kita tuh nggak bisa pisah dari teman saya itu. Jangan dilihat dari circle-nya, jangan dilihat dari kemampuan-kemampuannya, tapi benar-benar pure dari keluar dari pribadinya kalian. Itu sih yang ingin dipikirkan. Nah, kalau Nisa kayak gimana? itu udah nentuin sih mau kedepannya gimana, cuman kayak masih belum aja gitu. Ya, masih kayak ragu-ragu. Tentukannya itu di mana? Universitasnya di mana? Fakultasnya apa ya? Udah Masih bingung gitu. iya. Kalau itu pure dari keinginannya kamu atau orang tua, keinginan orang tua? Bisa sendiri itu udah sesuai aja sama teman-teman. Oh gitu, itu sudah ya kayak Putri sama berdua itu menginginkan diberikan kewenangan penuh untuk anaknya memilih di situ mana. Ya alhamdulillah sih kalau memang seperti itu, tinggal kalian menentukan dengan kemampuannya. Sama seperti yang di informasi itu tadi, kalau kemampuan kalian itu di mana, ya kita ini sesuai dengan kemampuan bakat minatnya. Terus jangan lupa itu ada hasil tes intelijensi kita pada saat kelas 10 kalau nggak salah. Mereka kan awal masuk itu tes psikologi itu sangat bermanfaat. Dimana di situ bisa kalian lihat kemampuan saya ada di bidang ini, gitu kan? Kemampuan saya cocoknya di perkantoran, kemampuan saya cocoknya di seni, kemampuan saya cocoknya di eksak kayak gitu. Itu bisa dilihat di tinggal disesuaikan dengan keadaan pribadinya sendiri. Oh iya ya, benar juga. Kalau kalian salah mengambil jurusan, salah mengambil fakultas, nanti yang susah itu diri sendiri. Ya kan? Iya. Karena banyak yang keluar masuk kampus, pindah-pindah kampus itu gara-gara salah mengambil jurusan. Gitu. Dan yang sering yang tangani itu banyak sekali siswa-siswa itu yang telat untuk mengambil sikap. Kalau nggak akhir-akhir sekolah, akhir-akhir kelas 3 seperti ini, belum bisa menentukan saya kemana ya gitu. Jadi telat untuk mengambil sikap, mengambil keputusan untuk menentukan arah
perencanaan karirnya gimana. Itu kesalahan yang fatal untuk pribadi kita sebenarnya. Yang harusnya pada saat kalian masih kelas 10 waktu SMA itu kalian harus sudah ditentukan, saya nanti maunya jadi ini, saya harus sungguh-sungguh belajar ini gitu lah. Kalau masih bingung baru kita tanyain, konsultasikan ke orang tua, ke guru BK atau guru yang dipercaya untuk kemampuannya ke arah sana. Itu aja sih namanya. Jelas ya? Jelas. Terima kasih Udah banyak. nggak ada kegalauan. Ya. Oke deh. kalau gitu. Oke, Terima kasih banyak, Mas. Oke, makasih. Bagus.